yang tergabung dalam keluarga besar Garuda Jati, Pala Putra, Tauhid Asma Abdul Jabbar, Pondok Rehabilitasi Lahir Batin, Yayasan Baitul Jabbar Wijaya Kusuma. Kita akan sama-sama kembali untuk mengenal diri, ya, kembali untuk mengenal dalam hal awalannya kita, bisa sampainya kita seperti ini bagaimana, dan bisa sampainya dulu kok kita hidup enak sekarang tidak enak, itu kenapa. Maka segala-galanya kita harus tahu diri, yakni dengan setidaknya yaitu kembali kepada mengenal diri secara penciptaan. Dan apa-apa yang dimaknai terhadap hal penciptaan, salah satunya didapatlah tentang hal makna al-basyar, ya, ba, sya atau sin gede, ya, ba, sya, ro, yang dimaknai di dalam Al-Quran sebagai basar itu adalah manusia, dan basar juga dimaknai sebagai kulit, basar juga dimaknai sebagai mubashir, jadi sebagai pembawa berita gembira, juga sebagai busro, yakni sebagai suatu yang memang menggembirakan, suatu kegembiraan. Dan semua predikat kegembiraan, hal-hal yang menggembirakan itu tersemat semuanya kepada insan basar atau disebut dengan manusia basar. Tadi disinggung tentang hal insan. Insan juga disebut sebagai manusia. Basar juga disebut sebagai manusia. An-nas juga disebut sebagai manusia. Termasuk al-ins juga adalah manusia. Bani Adam seluruhnya adalah manusia. Kita dalam kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama bahas tentang al-basyar. Secara hal pemaknaan yang pertama, jelas bahwa kita adalah manusia yang dengan menempuh suatu masa, yaitu masa penciptaan, ya. Bahwa masa penciptaan tersebut bisa kita ambil pertama yaitu dalam hal sudut pandang Quran surat Shad ayat 71 tentang hal basyar. Yakni dikatakan di Quran surat Shad 71, iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarom min tin. Dan ingatlah ketika Robmu berfirman, yakni kepada para malaikat, ya, para raja dan para penguasa dalam hal penciptaan Adam, mereka menyaksikan semuanya yang kelak nantinya akan diperintahkan untuk sujud, yakni bahwa diseru kepada mereka, diinformasikan, yakni ini holikum basyarom mintin, yaitu bahwa sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menciptakan basyar dari tanah liat, basyar. Padahal di ayat lain dikatakan mintin juga adalah sebagai kolakol insani mintin, insan dari tanah liat. Juga Quran mengatakan basyaron mintin, jadi basar juga dari tanah liat, ya. Kita lanjut dulu ke Quran surat As-Sajdah ayat 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang membuat segala sesuatu yang Allah ciptakan dalam hal ini dengan kesekuasaannya, dimaknai dengan tangannya sendiri, dengan kekuasaannya tanpa campur tangan yang lain, ya. Itu sudah menciptakannya, yaitu dalam hal kulla syai'in khalaqah, semuanya apapun itu adalah, ya, dengan hal penciptaan sudah berstatus baik, tapi ada predikat terbaik yaitu tentang hal ahsana, keihsanan. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, sudah diihsankan, dibaikkan, bentuk rupanya disempurnakan, dihidupkan, bahkan diberi jaminan bersalah pun silahkan beristighfar untuk diampuni, dan semuanya itu lengkap, ya. Kemudian dikatakan wa bada'a khalqal insani min tin, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawali penciptaan makhluk yang insan, yang ihsan tersebut, yang ahsana tersebut, ya, mengawalinya yaitu penciptaannya adalah insan min tin, insan dari tanah liat. Jadi pemaknaannya bahwa yang namanya al-basyar itu sesuatu yang memang sudah ihsan, yang memang sudah ahsan, ya, husna, ya. Kemudian
bahwa si basar tersebut adalah dari insan. Jadi insan dulu baru disempurnakan menjadi basar. Bahwa keduanya ini dari tanah liat, memang awalnya dari tanah liat, dibentuklah menjadi insan, dibentuklah menjadi basar. Kemudian basar diberikan nama pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebutan Adam. Bisa dipahami? Ya, jadi tingkatannya pertama adalah dalam rupa tanah liat dengan segala prosesnya, jadilah insan. Insan disempurnakan menjadi basar, basar disempurnakan terlahir menjadi manusia, dan itu manusia disebut sebagai Nabi Adam, dia dinamakan Adam alaihis salam. Nah, ini baru tahap awal. Kemudian bahwa hal tersebut bisa kita ambil referensi di Quran surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan yakni insan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi insannya sudah dalam bentuk ahsan, sesuai tadi dengan pemaknaan Shod dan juga pemaknaan surat Asy-Sajdah. Ya, sudah sempurna dalam bentuk insan. Dan kita kenal dalam hal sosok insan bahwa sosok insan adalah manusia yang penuh peringatan di dalamnya. Ya, diingatkan dalam hal waktu merugi, dalam hal ilmu pengetahuan cenderung dia itu melampaui batas. Ya, dalam hal bersyukur dia kafuro, kurang bersyukur, sedikit sekali bersyukur. Ya, ada banyak-banyak hal-hal jelek, sisi negatif insan. Inilah wujud manusia yang belum sempurna. Apabila sudah sempurna semuanya, si insan disebut dengan insan dalam hal keparipurnaannya, insan kamil, maka tersebutlah insan kamil sama dengan atau adalah al-bashar. Bisa dipahami? Untuk sementara bisa dipahami. Simpan dulu, simpan, calengin gitu. Biasa. Kan baru mulai, masa langsung kesimpulan. Bahwa dalam hal ini, pada semuanya, basar itu diproses, diciptakan dalam tahapan dan fase-fase, ya. Yakni dalam hal Quran surat Al-Hijr, ya, ayat 28, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basarum min salsalin min hamaim masnun. Sampai kepada tahapan disebut dengan al-bashar, itu dalam hal prosesnya, awal penciptaannya ini melibatkan salsalin min hamaim masnun. Secara singkat, ya, singkat aja ya, biar cepet ya. Pengennya insan, kalau zaman sekarang kan kalau yang ribet-ribet nggak doyan, pengennya insan, yang instan, yang instan. Padahal instan yang namanya instan, mie instan aja tuh harus masak air dulu ya padahal. Pengennya instan, cring, saya kasih 3 permintaan. Oh, ya, yang namanya manusia, ya, dalam hal awalnya diambillah yakni dalam hal pertama kali yaitu tin, tanah liat. Dari tanah liat ini diambillah yakni saripatinya, yakni sulalah miltin, sulalah atau saripati dari tanah liat. Kemudian dibentuk ya sampai rupa yang sempurna, kemudian ditiupkan roh ciptaanku, jadilah. Ya, jadilah itu apa yang disebut dengan bibit manusia. Kata Mas Amirnya disebut yakni sperma, spermatozoid, bibit manusia. Kata ilmu kesehatan. Ngerti? Ya, atau disebut dengan nutfah laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan kandungannya, pelindungannya, untuk menjadikan lapisan lainnya, yaitu menciptakan. Yang dimaknai zaman sekarang adalah ovum atau induk telur, ya, atau sel telur dari unsuran perempuan, ya, unsuran perempuan, ya, yang sekarang tersimpan di ovarium, kata Mas Amir, ya, siapa ilmu kesehatan, ya, Mas Amir, masa kata puskesmas, Mas Amir lah, ya, ovum. Nah, si ovum tersebut, ya, dalam hal sol-solin, yakni tanah liat kering, ya, hamaim dari lumpur hitam, masnun diberi bentuk. Fokus kepada yakni hamain, lumpur hitam, ya, lumpur hitam. Bentuknya lumpur ini mengacu kepada lekat. Apa lekat? Apa namanya? Pukat. Diaduknya bagus gitu loh.
apa? Pekat ya. Nah, pekat dimaknai pekat. Jadi adukan yang sempurna gitu loh. Awor anu kok. Apa sih aneh? Duduk acer ya. Kental ya gitulah. Dimaknai dengan hitam. Hitam ini mengacu kepada memang hitam, kedua yang memang itu adalah suatu yang kental dan segala macam. Nah, dari kental ini dibentuk sedemikian rupa sehingga sol-solin. Tanah liat kering. Jadi bentuknya dalam hal memaknai keringnya itu adalah diem, paten gitu loh. Paten, diem aja, nggak ngapa-ngapain. Yang nyamperin kan cebongnya. Nih, Mas Amirnya. Apa namanya? Nutfah laki-laki masuk ke sini. Benar? Jadi tumbuh segala macam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sperma perempuan ini ya dibentukkan sampai kepada sempurna bentuknya, dimasukkan ruh ciptaan, ya ciptaan, ruhku kata Allah, ditafsirkan ruh ciptaanku, ya alhasil hidup. Jadi sperma dengan ruhnya hidup, ya dengan bentuk kesempurnaannya, ovum pun dengan kesempurnaannya, dengan ruhnya hidup. Ketika diperintahkan para malaikat sujud, di sini sujud. Iblis enggak. Ketika malaikat diperintahkan di sini untuk sujud, malaikat sujud, iblis kagak. Breseknya lagi, jin ikut-ikutan, enggak sujud, ya. Karena jin dalam hal ini membela nama besar keluarganya, ya, mengatasnamakan keluarga api gua lebih baik daripada tanah. Jadi hati-hati zaman sekarang kalau ada segala sesuatunya atas nama, ya, nama apa? Tapi anarkis. Nah, ya. Tapi kelakuannya menyimpang, salah. Maka atas namanya adalah salah. Ya. Kemudian keduanya disatukan. Ya, masuk ini Mas Amir lagi. Sperma laki-laki masuk. Ya. Dan dibentukkan. Nah, inilah yang dimaknai dengan ini kholikum basarum min solsolim min hamaim masnun. Ya. Jadi proses penyempurnaan tadi sperma itu di dalam ovum. Ya, dalam ovum. Gitu loh. Sampai akhirnya ditetapkan sampai usia 4 bulan dimasukkan ruhku kata Allah. Ini berapa kali itu? Sperma udah ada ruhnya, ovum sudah ada ruhnya, disatukan pun dikasih ruh, tapi ruhnya beda dalam hal pemaknaan. Dan aku tiupkan ruh ciptaanku wa nafakhu fihi min ruh, ya, kemudian aku jadikan wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah. Jadi dijadikanlah, ya, setelah bersatunya itu dihadirkan ruh dan dijadikanlah di situ adalah pendengaran, penglihatan, dan juga termasuk hati, fuad, perasaan, dan segala macamnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, pendengaran dengan telinganya baik lahir maupun batin, penglihatan pun sama, ya, dengan matanya baik lahir maupun batin. Fuad pun dimaksudkan dengan hati, perasaan, ya sehati-hatinya, sak perasaan-perasaannya, termasuk sak baper-bapernya. Ada yang baper? Kalau ada berarti insan asli. Kalau nggak baper ya berarti bukan insan, manusia. Insan manusia. Jadi dalam hal ini ketika engkau mendapat pertanyaan, siapa sih manusia, apa sih manusia, tanya lagi ke dia. Manusianya mau gua bahasnya bab apa? Bab insan, apa bab basyar, bab apa tadi mengenai Bani Adam, apakah nas? Dia tanyakan lagi kembali kepada dia. Ya, kembalikan kepada dia. Mau gua bahas apa lo pengennya tentang hal manusia? Ya. Jangan asal simpel aja manusia itu kurung, gitu kan. Ruh mah kuring. Ntar dulu, kurung yang mana dulu, sebab sperma juga dikurung di ovum. Ngerti? Diselimuti oleh ovum. Kan begitu. Dalam hal penciptaan itu sama penyempurnaannya. Ya, dari mulai mudghah, timbullah daging timbul juga tulang diselimuti oleh daging lagi, benar? Sampai akhirnya daging tulang tersebut pun diselimuti oleh terakhir yaitu kulitnya sendiri diartikan basar di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi pemaknaannya basar itu luas. Gerah banget ya. Nah, licik loh. Iya, kasihan masih mamnya tuh.
Ya, Mas Imam kasihan. Kata Mas Imamnya iya juga sih, nah, gitu. Yang tua ngalah. Muter gak kerasa. Gak apa-apa, lumayan. Ya. Yang tua. Lumayan itu maksudnya. Kalau beli lagi mah lumayan. Kemudian dalam hal ini para santri semuanya, yaitu secara simpel, dalilnya banyak, Al-Quran. Ya. Sampai akhirnya bahwa dikatakan di Ar-Rum 20 Basyar itu berkembang biak. Jadi banyak. Dikatakan wa min ayati an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tasirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala ialah menciptakan kamu dari tanah. Tanahnya dikatakan turabin ya atau turabun. Segala jenis tanah yang ada di alam dunia yang memang ihsan untuk penciptaan manusia. Yakin? Ya iya. Kenapa harus diyakini? Karena mengingat kepada unsur yang ada pada diri manusia. Dalam hal jenis tanah fosfor, tanah kapur. Apa itu jelek? Periksa pada diri masing-masing secara ilmu kesehatan. Apakah kita butuh zat kapur? Apakah kita butuh zat fosfor? Apakah kita butuh zat kalium, kalsium? Butuh kan? Itu semua dari alam, dari tanah, guys. Ya, makanya dikatakan di sini secara global turobun. Sedangkan bagian daripada turobun itu adalah salah satunya tin. Ya, tin, tanah liat. Ida antum basarun tasirun. Kemudian kamu menjadi manusia, sosok basyar. Sosok basyar dan basyar tersebut disatukan yaitu basarun tasirun. Tasirun dari kata nasoro. Nasyaro. Nasir dimaknai an-nasir. Ya. Sebagai yang suatu bahan kehidupan, juga bahan yang memang dibangkitkan, juga ada bahan sebagai perkembangbiakan. Diartikan di sini, kemudian engkau menjadi basyar yang berkembang biak. Dimaknai basyar secara awal adalah jelas Adam alaihissalam, benar, sampai kepada keturunannya, yakni yang sanggup memberikan perkembangbiakan adalah jelas Mas Imam, lakilah. Gua nengoknya ke sini salah Mam. Dilata. Ya. Jadi yang mampu memberikan dalam hal ini adalah keturunan setelah perkembangbiakan yang oleh kersa kuasa Allah dikuasakan kepada laki-laki. Tapi Siti Maryam bisa tanpa laki-laki. Laki-lakinya kejibrilan, Lud. Ya. Ruhul Kudus. Ya. Ar-Ruh yang dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Tetap prosesnya sama. Sebab Al-Quran juga mengatakan bahwa penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Al-Quran juga menjelaskan dalam hal ini penciptaan manusia dulu. Ya, sekarang sampai nanti sama prosesnya. Ada 2 pertemuan sperma. Bingung ya? Emang Nabi Adam spermanya siapa ya? Ya itulah kalau yang ngajinya ini berangkat nanti enggak, ini begitulah. Ya, tenang aja nggak apa-apa kan ada secara langsungnya. Iya, ada, tapi nggak pernah disetel kan? Ya itulah. Insan belum basar. Jadi di sini anasir, ya itu adalah keutuhan dari hal-hal yang memang penghidupan sampai halnya kebangkitan. Dari prosesi tadi, ya kita bisa mengacu kepada kebangkitan, bisa. Kenapa? Tadi mah hitungan maju, pembahasan maju, sekarang pembahasan mundur. Ya, jika manusia hidup mati, jebret segala macamnya, semua kembali ke asalnya, benar? Benar, termasuk yang tanah pun kembali ke tanah. Ya, tin kembali ke tin. Min hamaim masnun, ya. Tanah liat kering, asal-solim min hamaim masnun, tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya. Jika tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk ini tidak dibuahi, maka si lumpur hitam ini akan keluar menjadi darah, keluar menjadi tamu bulanan. Ya, darah haid. Ya, merah, rada kehitaman, keruh, pekat, ya sampai dalam kondisi tubuh tidak fit maka akan hitam, ya akan hitam, ngepleknya coklat. Yang bujangan maaf, jangan cari informasi ya. Ya, yang sudah punya pasangan silakan cek. Ya tanyain maksudnya. Nah, laki-laki mah ini bukan pikir laki-laki ini, pikir perempuan ini mah yang hafal perempuan. Ya, emang merah
darah head merah kayak darah kita. Kita kan darah biru. Ya. Nah, jadi secara penciptaan pun ya apa yang dimaknai dengan ruhnya kembali ke alamnya, ya, kembali ke alamnya. Nah, sedangkan tadi dimaknai dengan tin dengan ruhnya sendiri, ya. Solsolin min hamai maksud dengan ruhnya sendiri, ini tertinggal di alam dunia. Ya, begitu kita meninggalkan menjadi tanah lagi. Dan nanti di hari kebangkitan itu dibangkitkan lagi. Ya, baik itu spermanya maupun ovumnya diketemukan lagi. Karena apa? Ruhnya ada. Ruhnya ada, hidup lagi. Itu dimaknai dengan tangtasirun, perkembangbiakan sampai hanya kebangkitan, kehidupan. Nah, anasir. Ya. Makanya Al-Quran menjelaskan, jika engkau ragu tentang hal kebangkitan, bahwa sungguhnya aku telah menciptakanmu, menyempurnakanmu, membentukmu dan segala macamnya. Dijelaskan secara awal penciptaan lagi. Begitulah kebangkitan. Kemudian dalam hal ini, para santri semuanya, bahwa si Bashar, si laki-laki tersebut, itu berkembang biak. Di Al-Furqan ayat 54 dikatakan bahwa Bashar itu adalah berketurunan, ya, melahirkan generasi dan juga adanya hubungan pernikahan. Wa huwa ladzi khalaqa minal ma'i basharon wa ja'alahu nasaba wa syihra. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Bashar atau manusia minal ma'i dari air. Dari air. Dan dikatakan di Al-Quran bahwa semua yang hidup adalah diciptakan dari air. Keturunannya. Jadi kalau Adam dari tanah, kita mah dari air. Padahal dari tanah-tanah juga. Dari saripati tanah. Ya, protein, mineral, dan segala macamnya. Kemudian dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan. Ya, adanya keturunan. Dan emang dari Adam adanya Bani Adam, para laki-laki. Ya, para laki-laki. Kemudian wasyihro, yakni bermusoharoh atau musaharah, yaitu adanya hubungan tali pernikahan. Tuh. Jadi yang dimaknai dengan Bashar secara penciptaan jelas suatu sosok manusia atau kita yang memang sudah mengalami proses demi proses, fase demi fase, itu semua fase, ya, itu semuanya tahapan sudah melalui tahap ihsan semuanya. Sampai kepada saat ini kita pun dalam bentuk ihsan. Sehingga dalam hal berkehidupan harus tetap menjaga keihsanannya. Nih imannya, nih Islamnya, lu tetap harus kepada derajat ihsan. Ya, hasan, baik, bener, jejeg, ajeg. Karena dari awal sudah jejeg ajeg. Maka kita pun saat ini harus jejeg ajeg. Ada yang nggak ngerti jejeg ajeg? Kalau orang Indonesia ngerti semua jejeg ajeg. Barangkali sini ada orang Palestina. Ada. Margono. Israel Palestina. Kemudian dalam hal ini kita tingkatkan hal yang kedua, ya, bahwa Bashar itu adalah memiliki rupa tampan, jangan senyum, ya. Kemudian dia rapi, bersih dan elok. Jangan senyum, jangan pura-pura ngulet, jangan, biasa aja. Yakni dalam hal kisah siapa ini berarti ya? Nabi Yusuf, ya. Dikatakan hasalillahi mahada basarot in hada ila malakung karim. Ya, dikisahkan pada masa itu para wanita-wanita mak-mak Mesir, perempuan-perempuan pejabat di situ, ya, sudah menggibah, membicarakan, menjelekkan yakni istri Al-Aziz. Nah, siapa Al-Aziz ini? Bendaharawan Mesir. Ya, bendahara Mesir. Ini ahli di bidang perekonomian keuangan Mesir, Al-Aziz ini. Dan Nabi Yusuf itu diadopsi di situ oleh Al-Aziz tersebut. Ya. Tuh.
kalah ganteng. Ceritanya kan ya. Dan segala macam. Akhirnya istrinya Al-Aziz ini tergoda dan Nabi Yusuf pun tergoda, sama-sama tergoda di sini. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam di situ belajar tentang hal perekonomian, keuangan, tata ekonomi negara dari Al-Aziz. Ya, mampu menjadi asisten sehingga yang menjadi istrinya Al-Aziz itu rada GR, rada menaruh hati. Ya, suaminya lagi dinas, dia ya coba-coba curi-curi pandang, memberikan bikinin kopi, oh gaya beliin apalagi tadi tuh martabak ya. Tuh, semangka, adak-adak dibelahin padahal nggak pernah belahin. Dibelahin sendiri. Ya kenyonya kok. Ya, karena ada sesuatu kan begitu. Nah, Yusuf pun tertarik karena apa? Karena manusia, karena laki-laki tertarik kepada lawan jenis. Wajar nggak sih? Lihat cewek cantik terus kita bilang cantik banget, wajar nggak? Wajar. Yang nggak wajar itu kalau udah cewek cantik diomong jelek, nggak wajar, matamu salah di situ berarti. Ya kan kagum boleh, memiliki jangan, sebab lu udah ada yang punya. Terus yang belum punya boleh ya? Boleh, masih boleh berarti bujangan boleh. Apa yang nggak boleh? Jomblo. Bujangan nggak boleh, jomblo mah boleh. Jomblo mah nggak punya pasangan. Bujangan kan belum nikah ya, tapi punya pacar, punya pasangan, itu bedanya. Jadi bedanya jomblo sama bujangan belum nikah, jomblo belum punya pacar. Ya, jadi boleh ya? Boleh aja deh. Nah, itu tertarik sampai akhirnya suatu kisah dan segala macamnya ya. Setannya masuk, asli masuk. Ya, setannya masuk di situ. Jadi yang tadinya keduanya hanya tergoda min hamazati syaiton, ya tergoda setan, terbujuk setan segala macam. Nah, si istrinya Al-Aziz ini yang dimaknai secara riwayat itu adalah Siti Juleha. Siti Juleha ini syaitoni rojim. Ya, syaitoni rojim. Setannya sudah menguasai dia sehingga mengarahkan dianya kepada rajam, kepada kehinaan, kenistaan. Ya, tuh. Si istrinya Al-Aziz memperdaya Nabi Yusuf. Nih, alhasil Nabi Yusuf dengan segala kesakuasa segala macam menolak. Alhamdulillah lahir segala macam. Akhirnya geger saja negara Mesir. Ya, gegerlah habis itu para mak-mak, para pejabat itu, mak-mak, istri pejabat. Wah, istri Al-Aziz, si Siti Juleha katanya menggoda pembantunya, cemen banget katanya, rendah banget segala macam. Namanya pejabat. Ya, digibah seperti itu ya nggak kalah host segala macam. Ya. WA semuanya di WA grupnya tuh, chat segala macam. Hari ini jam segini gua udah nyiapin panggangan ayam segala macam, arengnya segala macam, nggak tahu ayamnya di mana. Kan begitu. Sak buah-buahnya lengkap, lu datang semua, gua undang semua. Kalau memang lu adalah wanita, lu pasti tertarik ke Yusuf. Kalau lu bukan wanita nggak mungkin tertarik. Datanglah mereka semua, ya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu ya di salon lah, me time kan begitu. Ya, iya, mandi segala macam, bersih, wangi, didandani sedemikian rupa sehingga elok, rupawan segala macam, berwibawa, wangi. Terus dompetnya juga diisi, tebal dompetnya. Percuma ganteng lah kan gitu ya, nggak apa. Ya, nah ini akhirnya mereka semua sudah duduk di meja, para emak-emak segala macam ya. Mana coba, kok bisa-bisanya kamu kegoda sama pembantu? Cemen banget, ya kan? Nah, Yusuf di miskol, oh iya kode keluar kan, jeret. Mereka semua motong apel pun sampai tangan kepotong, mereka juga kerasa. Saking menikmati keindahan rupawannya Yusuf alaihis salam, kearifannya, kewibawaannya luar biasa. Mereka nggak sadar tangannya teriris-iris, nggak sadar, darah bercucuran nggak sadar. Ya, hebat luar biasa kan. Nah, ini dimaknai di Quran surat Yusuf ayat 31 bahwa mahada basaron, ini bukanlah manusia basar, ini bukan jenis manusia. Dikatakan in hadza ila malakun karim, ini tiada lain adalah malaikat yang sempurna. Jadi tingkatannya basar,
Kalau sudah dandan, kalau sudah memang dia diselimuti oleh baju, pakaian, rupawan segala macam, tak dompet-dompetnya, laki-laki sih. Kalau perempuan kan nggak perlu dompet, perlunya tas. Ya, asal tasnya ada merek P-nya gitu kan. Apa P? Picak. Apa sih? Mau parkir. Ya. Nah, sampai akhirnya mendapat predikat malakung karim. Ya. Periksa, cek dalam keadaan kehidupan kita saat ini. Suami yang bertanggung jawab, suami yang hebat, suami yang memang perhatian, suami yang memang wah. Dianggapnya kan malaikat, jare wong Cirebon sih, malaikat teh dunyo. Minangka laki atau suami, malaikatnya alam dunia bagi si istri adalah sang suami. Karena apa? Ya tadi rutin masih bertanggung jawab, melindungi, ya bukan memberikan masalah, bukan memberikan onar, tapi melindungi, asli melindungi. Ya kenapa? Ya hitung-hitung balas jasa lah, kan begitu, balas jasa. Iya tuh. Bibit laki-laki itu adalah sperma laki-laki, dilindungi, dibentuk oleh ovum perempuan. Lalu sekarang sama laki-laki juga diurusin sama perempuan, bener Bu? Ya itu dia, kenapa lu nakal ngasarin? Awas nih, kalau ada di sini anak didik saya seperti itu, gua pecat jadi anak nanti. Ya, gua angkat jadi pembantu aja sekalian. Ya kalau diusir kasihan, jadi pembantu aja wes. Suruh bikin kopi terus nantinya. Ya jadi dalam hal ini sebagai ajang peningkatan bahwa ini juga merupakan suatu pemisah, bahwa yang namanya manusia ya manusia, malaikat ya malaikat, tapi manusia mampu untuk menjadi ya kemalaikatan secara kesempurnaannya. Ya, luar biasa. Dan itu pun adalah laki-laki. Kita cek juga Quran surat Maryam ayat 17. Ya. Fa arsarna ilaiha ruhan atau ruhana fatamasalalaha basaron sawiyah. Bahwa dikisahkan Siti Maryam ya, itu menerima kehadiran Jibril alaihissalam, dimaknai dengan bahwa kami mengutus roh kami yaitu Jibril, ruhana, ruh kami yaitu kepadanya, yaitu kepada Siti Maryam. Fatamasalalaha basaron sawiyah. Lalu Jibril menjelma di hadapannya Siti Maryam dalam rupa basaron sawiyah, yakni basar yang sempurna. Jadi kebalikannya Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf disebut sebagai malaikat yang mulia, sedangkan ini Jibril ketika datang ke alam dunia menjelma menjadi makhluk yang paling mulia di alam dunia, yaitu manusia basar, dan dilengkapi dengan sawiyah. Ya, jejeg-ajeg, udah sempurna, jejeg-ajeg. Dalam hal pemaknaan secara kalimat, secara lafaz enteng. Tapi kita periksa dari sebab kejadiannya. Ini mengatakan basarun sawiyah, ya, ini bagi Siti Maryam, perempuan suci ya, yang tidak pernah maksiat. Tuh, tidak pernah jatuh cinta. Begitu melihat jelmaan Jibril, tertarik hatinya, jatuh cinta, suka. Basaron sawiyah. Makanya menggunakan sawiyah, bukan menggunakan kamal atau akmal atau kamil. Sawiyah. Ya. Apa yang diharapkan sosoknya, wah ini nih pria idaman. Nggak taunya Jibril alaihissalam, lu nanti bakal punya anak. Yam kan begitu. Nok lah manggilnya, Neng paling enggak. Kemudian basarlah itu adalah dimaknai sebagai laki-laki atau sebagai suami. Quran surat Ali Imran 47. Ini enggak apa-apa tah, maksudnya ayat semua aja. Enggak apa ya? Yakni dikatakan Ali Imran 47 tentang hal kisah Maryam lagi, qolat robi ana yakunu li waladu walam yam yasni bashar.
Berkatalah Siti Maryam, "Ya Rob," atau "Ya Gusti, bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Padahal aku belum pernah sama sekali disentuh oleh bashar, oleh laki-laki. Ini Maryam belum pernah disentuh. Yang nyentuhnya perempuan, yang disentuh perempuan berarti yang nyentuhnya adalah laki-laki. Maryam ini soleha loh. Ya, siapa sih Maryam? Maryam itu anaknya Imron. Ya, anaknya Imron. Tuh, yang diinginkan itu lahir laki-laki. Begitu lahir adalah perempuan. Sehingga dalam hal perempuan diasuhkan, dititipkan kepada yang mampu untuk mendidiknya. Pertama, yang dititipi itu adalah belum punya anak, belum turunan, dan memang seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan, yaitu Nabi Zakaria. Dititipkan ke Nabi Zakaria, titip ini anak saya Maryam. Oh. Ya, dididik seolah segala macam. Pada akhirnya apa namanya, Nabi Zakaria ya itu bisa untuk mempunyai keturunan, dan lahirlah di situ anaknya, yakni Nabi Yahya, anaknya Zakaria. Dari Siti Maryamnya kan keluar yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini kata orang Jawa mah katanya pancingan itu. Ya. Tadi ada dalilnya, guys. Kita selama ini kan kayaknya ya kata orang Jawa sih, kata orang Cirebon sih, kata orang Madura kan begitu, kata ada pancingan katanya. Nah, ini dalilnya. Jadi dalam hal ini itu adalah merupakan suatu gambaran bahwa Maryam ini belum pernah bersuami, kok akan mempunyai anak. Nah, suami juga dimaknai sebagai bashar. Ya, cuman ya tadi urusannya suami yang bagaimana. Tuh. Ya, kalau hanya sekedar suami yang bertanggung jawab saja, ya berarti masih bashar biasa. Tapi kalau yang tanggung jawab penuh, menafkahi, menyukupi, melindungi apapun itu, ya sehingga tercipta kenyamanan, maka itu adalah kelasnya udah basyaron zawiyah, udah malakung karim. Benar. Kemudian bisa maknai selanjutnya, yakni dalam hal ketiga, ya tadi 1, 2, yang ketiga, dimaknai bahwa bashar itu adalah merupakan sosok manusia laki-laki sebagai suami dan segala macamnya, juga bagian daripada al-mustofanya Allah. Jadi pilihan, ya pilihan Allah yang memilih untuk seorang bashar menjadi al-bashar. Ya. Dikatakan yang pertama Asyura ayat 51. Wa makana li basharin ayyukallimahullahu ila wahyan au mi wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhiya biznihi mayyasa innahu aliyun hakim. Dan tidaklah mungkin bagi seorang manusia, bagi seorang bashar, ya mau suami kek, mau laki-laki tampan kek, mau seperti malaikat atau segala macam, ya siapapun itu, mau yang dilengkapi dengan ilmu kayak Adam alaihissalam memberikan pengetahuan ilmu segala macam, mau nabi mau rasul terserah, ini bashar tingkatannya. Ya, tidaklah mungkin bagi seorang bashar ayyukallimahullahu, dia berkata-kata langsung dengan Allah. Tidak mungkin. Ya, nggak ada yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Al-bashar. Lalu gaya-gayaan, alhamdulillah gua udah ngimpi langsung ketemu Allah. Alhamdulillah gua dapat hidayah langsung dari Allah, dari malaikat dong. Kesel gua kalau ada yang mengatakan seperti itu. Dapat hidayah langsung dari Allah. Hidayah itu bagian daripada malaikat. Malaikat hudayah itu adalah sayap Jibril. Jadi hidayahnya Allah tetap yang turun mah Jibril. Itu pun bukan Jibrilnya, sayapnya. Lare, suwi apa? Bulu. Suwiwi. Kok suwiwi? Elar. Bulu, sayap, suwiwi, ya bener wes lah. Ya. Itu malaikat hidayah. Nanti ada malaikat mulhim, ilham. Ya, kalau Cirebon juga ada malaikat impen. Loh, ada malaikat impen. Nggak dapat hidayah, nggak dapat petunjuk, nggak dapat apa, dapatnya impen. Yang turun malaikat impen katanya. Ya aku dong Cirebon kok. Ya. Malaikat impen, oleh impen dagangin dong baik gitu. Ya. Aja ada dok karo wong Kang. Jual ndok sebab ndok mah bunder katanya. Ya pilihan Allah.
Mereka dalam hal basar berkata-kata langsung dengan Allah itu hanya melalui, yakni melalui apa tadi? Ilawahyan, ya, yakni terkecuali bisa berkata-kata melalui wahyu, au mau ami waroi hijab, atau dibalik hijab, dibalik tirai. Ya, ada penghalang, sebutlah mimpi. Mulai impen go, mimpi go. Kalau impen oleh wahyu berarti ngobrol. Termasuk adalah yursila rusulan, yakni diutusnya utusan. Jadi untuk saat ini siapapun predikatmu, apabila engkau kewahyuan atau mendapat petunjuk mimpi atau kedatangan Rasul, ya, sebutlah engkau bisa memaknai hukum-hukumnya Allah, bisa melaksanakan hukumnya Allah, maka engkau meningkat dari basar sebagai laki-laki, sebagai manusia, engkau meningkat basar sebagai pilihan Allah. Ada peningkatan di situ, ya, ada dalam hal engkau peningkatan apa berarti tingkatan lapisan, ya. Kemudian jika dimaknai Quran surat Ali Imran ayat 79, ya, maka nali basarin tidaklah wajar bahwa dalam hal ini seorang basar, seorang manusia ayyutiyallahul kitaba wal hukma wan nubuwah, tidaklah wajar bagi seorang manusia basar yang Allah sudah berikan kepadanya kitab, hikmah, dan kenabian. Ya, fokus kepada basar, bahwa basar itu yang tadi diawali dengan hal Asyura 51, yaitu tentang hal kewahyuan segala sesuatu dalam jenis, sampai cara sampainya bagaimana, sampai akhirnya ada pada diri basar tersebut adalah kitaba wal hukma wan nubuwah, yakni dalam hal kekitaban, ya. Kekitaban itu berarti yang dimaknai dengan segala apa yang maktub dari kata kitab, di dalam kitab sebutlah Al-Quran, ya, ketetapan yang ada di Al-Quran, ini harus, ini tidak, ini harus, ini tidak, ini halal, haram, makruh, sunnah, mubah, boleh, hukum menang, segala macam, ini ketentuan, ini kitab. Nah, kekitaban yang ada di pada Al-Quran kita pelajari, kita pindahkan menjadi kitab diri. Berarti itu statusnya bahwa engkau adalah sudah terkaruniai kitab, ya, sudah ada ketetapan. Jadi sudah ada kitaban pada diri yang asal mulanya adalah dari Al-Quran. Awas ya. Kemudian segala jenis kekitaban kepunyaan Allah sudah ada pada diri, ya, ini haram, ini halal, kata Allah. Lah kita kan sudah mengiyakan karena kita sudah mengangkat itu ketetapan Allah menjadi ketetapan diri. Ya, yang namanya hammer, arak, segala macam haram. Oh, kata Allah. Kata gua dulu belum, masih halal, sekarang udah haram gua. Gara-gara mabok. Ya, gua masuk rumah sakit, kenapa? Botolnya ketelan. Kemudian hukum, hikmahnya sudah ada. Jadi kitab, kemudian kau memperjalankan. Dalam hal memperbuat, hikmahnya yang kau laksanakan. Bukan dalilnya, gua nih berbuat seperti ini nih qala Allah Ta'ala. Wah, cuek. Ya, ambil hikmahnya, laksanakan. Termasuk nasihat pun yang diberikan adalah hikmahnya, karena engkau sudah ada kekitaban pada diri. Kan begitu? Berbeda dengan tingkatannya guru yang menyampaikan harus semuanya, sak kitabnya, sak hikmahnya. Ya, makanya diakhiri dengan wan nubuwah, kenabian. Ya, nabaya yang berarti mengabarkan, memberitakan, menginformasikan. Nah, kata orang Cirebon, messenger of God, ya, yakni pembawa pesan Tuhan. Takut itu Cirebon. Cirebon baik, ya. ada yang iri, ada. Ya sekarang Semarang apa? Ya udah Semarang wes. Kemudian dalam hal ini para santu semuanya dikatakan masih di Ali Imran ayat 79, sumayakulalin nasi kunu ibadal limeundunillah. Ya, tadi dimaknai sangat tidak mungkin bagi basar yang sudah diberikan kepadanya kekitaban, kehikmahan, dan juga kenabian. Jangan ngaku nabi ya, kenabian, sifat nabi. Menyampaikan. Yakni dalam hal ini
tidak wajar apabila seorang basar tersebut dia memerintahkan kepada temennya, kepada muridnya, kepada santrinya, atau kepada anggotanya, yaitu kunu ibadal liming dunillahi. Ibadahlah engkau, mengabdilah engkau, menyembahlah engkau kepada aku, jangan kepada Allah. Mungkin nggak seperti itu? Wasar kan nggak mungkin, maka diawali dengan wa makana. Tidak mungkin, tidak wajar, tidak layak, tidak etis. Tapi Quran mengatakan, dan ini kita kaji. Berarti ini ada jenis manusia seperti ini. Ya, kalau nggak nurut, gua nggak tanggung jawab pokoknya. Ya, laporan datang, waduh gua dagangnya sepi bangkrut. Lu sih suruh siapa nggak nurut segala macam. Makanya kalau gua ngomong nurut. Nah, ini nih. Ya, jadi memerintahkan kepada orang lain supaya manut ke dia. Ya seolah-olah hukum Allah minggir, gitu loh. Seolah-olah rahmat Allah melalui dia. Apa-apa harus nurut ke dianya, urusan Allah terserah gua nantinya. Ya salah, guys. Nggak seperti itu, guys. Ya, ada di sini seperti itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti lagi nggak berangkat apa? Oh, lagi nggak berangkat. Nggak ada gitulah. Nanti dia mendengar secara langsung soal nantinya tuh. Bahaya ada pengajian-kajian virtualnya ini. Wah, ini ada nyinggung gua nih katanya. Nggak ada aja ya. Di sono yang ada di sono. Ya. Jangan nunjuk, jangan kelihatan nanti kamera, jangan. Ya. Ada sono tapi. Lah, kemudian dalam hal ini dikatakan walakin kunu robaniyin. Ya, robaniyin. Ya, melainkan si basar tersebut menyuruh kepada anggotanya, santrinya ataupun kepada anak didiknya, jadilah kalian robaniyin, majelis Banjar. Robaniyin berarti orang-orang robani. Ya, rob di situ pengatur, pemelihara, penyelaras, pelestari. Ya. Rob. Nah, maknanya dengan robani berarti harus di diri engkau, maka engkau tersebut ada ni imbuh terakhirannya. Maka itu mengacu pada engkau, elunya. Harus ada kerobanian. Dimaknai robaniyin. Orangnya disebut robani. Jadi engkau harus bisa menjadi sosok pengatur, pemelihara ya terhadap diri sendiri, termasuk sudah melibatkan keluarga dengan keluarga, itu urus, itu atur. Gitu loh. Dengan bermasyarakat sampai pada bermajelis, gitu loh. Ya. Karena masing-masingnya robaniyin, begitu ternaung sesuatu wadah, maka musyawarah bareng-bareng, nggak bisa main ponis, nggak bisa main tunjuk, nggak bisa main paksa. Ya, jangan sampai ada kesan menguasai nantinya. Lu begini salah, yang bener lu kata gua begini nih. Ya bego namanya itu namanya. Ya, kalau ada pembinaan seperti itu laporkan ke saya. Ya, bisa gantung nanti celananya. Iya, orangnya kan mati nanti digantung, celananya saya gantung nanti. Berarti dia nggak celanaan, bodoh amat urusannya dia itu mah. Gua kan cuma gantung celana. Oh dapat dia pulang nggak pakai celana. Ya makanya timbullah dia jadinya tersipu malu kan begitu. Awas, wanti-wanti ini. Quran yang ngomong guys. Ya, jika nasihat emak bapak nggak diturut, saudara teman nggak diturut, nasihat. Ini Quran juga mau lo tolak nasihatnya. Awas hati-hati nih. Kafir itu bukannya Nasrani, bukannya Yahudi, lu juga bisa kafir. Orang yang mengingkari Quran. Maka dalam hal ini bisa dimaknai selanjutnya, yakni dalam hal setelah memerintahkan untuk robaniyin, nah dikatakan masih di Ali Imran 79, bima kuntum ta'limunal kitaba wa bima kuntum tadarus, deres. Ya, dikarenakan engkau dalam hal ini selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan dalam hal ini kamu senantiasa mempelajarinya. Jadi Bashar tadi ya yang sudah ada hikmah kenabian yang mengajak semuanya untuk menjadi robani atau robaniyin. Ya, hal tersebut dikarenakan dia mempelajari senantiasa kekitaban ya, ke segala ketetapan. Karena apa? Biar tidak lupa, biar tidak ingat, dipelajari terus. Sampai akhirnya dia pun mempelajari secara bentuk tadrusun, deres. Paham? Paham? Paham gak nih? Ada yang paham, ada yang tidak.
Ya, yang namanya amalan itu sudah tertanam, ya. Itu menjadi kekitaban bagi diri. Jangan berhenti untuk ngamalin terus, terus, ya. Minta lagi, selesai minta lagi. Selanjutnya bagaimana? Tadrusun. Dalam segala kemungkinan dibaca, dalam segala kebutuhan dilafalkan. Ngerti? Ngerti? Jangan sampai ada yang berpendapat yakni udah diamalin, gak usah baca lagi, tidak abu-abu aja katanya. Salah, gua kagak ngajarin seperti itu. Ya, kalau ada yang mengajarkan seperti itu, lapor ke saya. Siapa yang nyuruh gitu? Awas nih, nanti kedepannya kalau dibiarkan seperti itu terpecah belah kita nantinya. Ya, satu komando kita pusat, tanya ke pusat. Gak perlu katanya. Baca amalan. Udah ada pada diri semuanya, tinggal abu-abu aja. Apa-apaan? Ya kalau begitu mah enak banget. Ya, dan masukinnya bisa cepat punya murid nantinya. Cuman ayo hawari abu gitu. Ada prosesi guys, moga Gusti kan begitu. Ada bacaannya, pelafalannya. Yaitu dimaksudkan dengan pemaknaan tadi Quran surat Al-Imran 79 bima kuntum ta'allimunal. Ya double lam di situ. Berarti usaha dengan takliman. Ada interaksinya secara keilmuannya, saling mempelajari, saling mengingatkan, ya, dan senantiasa tadrusun dideres, ya. Tadrusun deres kan berarti baca Qur'annya, ya kan, dibaca biar lancar kan, ya. Iya, jadi amalan jangan dibikin jimat, baca semuanya. Cara penggunaannya yakni adalah berbarengan, jangan sampai difungsikan sebagai sihir. So, taruh yang sebut dengan sihir. Sihir itu selalu selangkah lebih maju. Ya, bahkan kalau selangkah lebih mundur pun iya, dimaksud tolak bala. Ada perlindungan sihir. Quran nggak seperti itu. Quran mah diperbuat. Ya. Yang namanya sihir itu moga-moga di depan selamat segala macam. Wah, lu jalan selamat. Tuh, sihir namanya. Ya. Ayatnya udah di depan, lu masih ketinggalan. Giliran lo lagi jalan belum sampai ke tempat tujuan ada permasalahan, akhirnya lo kan main gebuk jadinya. Ya itulah gara-gara ayatnya udah dikedepankan dulu. Tapi kalau memang ada pada diri saat diperjalankan, ada perlindungan dari sisi ayat karena ayat menyertai kita, ya. Kemudian bisa dimaknai selanjutnya, yang namanya basar itu adalah makhluk yang memang pilihan, ya. Diriwayatkan dalam hal ini Al-Maidah ayat 18 tentang hal orang-orang Yahudi, termasuk para pemuka Yahudi. Mereka mengatakan bahwa kami adalah abnaullahu wa ahibahu wa ibahu, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kami adalah merupakan anak Allah dan juga sebagai kekasih-kekasih Allah. Ahibahu, jadi habaib. Ya, orang Nasrani dan orang Yahudi mengatakan tersebut. Tapi di debat oleh Rasul, oh iya, kalau memang kau anak Allah, kalau engkau memang kekasih Allah, kenapa Allah menurunkan azab kepadamu? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini membatasi segala macam? Ini harus menghormati hari Sabat, tidak boleh memakan lemak, ya, tidak boleh memakan binatang, memotong binatang, mengkonsumsi binatang yang berkuku. Kan repot ya. Sapi ada kukunya, kerbau ada kukunya, nggak boleh. Yahudi itu. Jadi kalau hari gini ada agama yang masih mengadopsi Taurat, yang menghormati hari Sabat, yang masih dalam hal menghidupkan Nabi Musa, nggak boleh guys makan binatang yang berkuku. Ayam ada kukunya, nggak boleh dimakan guys. Apa kata Quran? Itu sebagai hukuman bagi mereka karena keingkaran mereka. Ternyata dilanggar-langgar juga. Apa yang terjadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gua kutuk semuanya. Asli jadi kerat. Jadi monyet semuanya. Karena serakah mereka. Quran. Nyata itu. Kutuk mereka jadi monyet bener-bener onet. Jadi kalau hari ini ada yang kesempatan onet, mungkin kutukan ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kenyang sendiri gitu loh, ya. Nah dalam hal bahwa dikatakan
yakni di Al-Maidah ayat 18. Tapi kenapa Allah dalam hal ini menyiksa engkau? Berarti dalam hal ini engkau bukanlah anak Allah dan bukanlah kekasih Allah. Dalam hal ini dikatakan bal antum basarum mimma khalaq. Engkau tiada lain adalah basyar. Ya, mimma khalaq, dari segala sesuatu, segala perkara yang diciptakan. Jadi jika Allah menciptakan semua makhluk, maka yang paling sempurna adalah basyar. Jika Allah menciptakan, menjadikan memperkembangbiakan basar, berketurunan basar menjadi banyak, maka di antara basar ini ada yang diangkat menjadi lebih basar, gitu loh. Jika ada manusia berkaum-kaum, maka kaum yang paling basar, kaum yang paling sempurna, kaum yang paling wah pada masa itu adalah Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Ya, tapi dikatakan dalam hal ini engkau adalah merupakan basar dari sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan anak Allah, bukan kekasih Allah. Ini mengacu berarti kepada umat-umat pilihan. Ya, yang mana digambarkan di Al-Qur'an. Nah, jika kita mendapat predikat sebagai umat, sebagai kaum, sebagai golongan marga yang utama, hati-hati. Jaga sikap di situ. Itu predikat terbaik, jaga wibawa marga, jaga wibawa keturunan, jaga wibawa silsilah. Ya, jaga wibawa negara, negeri, kampung halaman wes. Ya, jangan sampai terhina kampung halamannya, wah langsung nggak tanggung-tanggung, bawa gergaji mesin, apa macam-macam loh, bawa pesta segala macam. Nah itu kaum jahiliyah, suku pedalaman. Ya, ya. Apa suku luaran gitu. Ya, ini ada amat di situ, jaga. Ya, karena jika ini mengacu kepada suatu kaum yang memang diistimewakan oleh Allah, ya, suatu marga yang memang kaya-kaya, hebat-hebat, pintar-pintar, ini suatu anugerah, jaga. Ya, Anda sudah dilebihkan dari sekian banyak kaum umat, dari sekian banyak marga. Benar? Jawa ada marga nggak sih? Nggak ada ya. Sumatera ya. Ya Jawa juga ada. Marga anu Jawa tinggalnya. Ya nggak masalah. Ya, sebutlah keturunan suku gitu aja lah, nama daerah, negeri, kampung halaman kan begitu. Madura kayak orang Jawa, kayak Jawa Tengah, Jawa Barat kayak orang Cirebon. Awas ya, Cirebon mah nggak Jawa Tengah, Jawa Barat loh. Cirebon sendiri, negara sendiri. Negara Cirebon. Cuman masuk wilayah Jawa, Pak. Jawa Barat. Begitu. Kalau Cirebon nggak mau diomong orang Sunda, orang Jawa nggak mau. Orang Cirebon, orang Cirebon sendiri, beda. Jawa Barat, iya Jawa Barat. Tapi bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, orang Cirebon. Cirebon baik. Lagi promosi Cirebon loh. Ya. Termasuk dalam hal urusan, yakni hal-hal kenabian yang ada satu level segala macam. Nabi Hud alaihissalam ketika didebat oleh para pemuka kaumnya, ya, para pemuka kaumnya, jadi para al-malaknya, ya, pemuka-pemuka, Al-Mu'minun 33 sini mengatakan, yakni bahwa dan berkatalah para pemuka orang-orang yang kafir di antara kaumnya, yakni mereka yang mendustakan tentang hal pertemuan dengan akhirat, dan bahwa mereka itu adalah sudah kami mewahkan dalam kehidupan dunia. Nah, mereka mengatakan dalam hal melawan, mendebat Nabi Hud, ya, yakni dengan mahada illa basarum mislukum. No. Kemudian yaqulu mimma taqulun minhu wa yasrobu mimma tasrobun. Dikatakan, yakni kaum tersebut mengatakan orang ini, si Hud ini tiada lain adalah basarum mislukum, manusia mislukum, semisal engkau, jadi sama sepertimu. Ya, ini Hud, ini Bashar, sama sepertimu. Dikatakan di ayat lain misluna, sama seperti kami, seperti kita. Ya, kenapa dikatakan permisalan, misla di situ? Karena apa? Level. Nabi Hud pinter, kaya, gedong, ningrat, ya,
hebat luar biasa. Mereka para pemuka kaum Ad, ya, itu sama, pinter, megah, gedong, punya usaha segala macam, ningrat semuanya. Giliran nerima kajian kenabian, ogah. Lu siapa? Lu sama seperti kita. Nolak mereka. Ya, jadi pelajaran untuk kitanya bahwa didapat hal pemaknaan, basar juga selain disebut manusia, laki-laki secara keumuman, ada kelebihan dari Allah segala macam, juga dimaknai sebagai kaum, sebagai tingkatan, juga sebagai orang yang selevel dengan kita. Ya. Yang di bawah kita sama basar, tingkatannya apa? Insan. Kemudian dalam hal ini sudah 1 jam, ya. Bisa mengacu dalam hal kerasulan dan segala macam. Dalam setiap abdi dimunculkan nabi. Dalam setiap nabi dimunculkan rasul. Dalam setiap rasul dimunculkan ulul azmi. Semuanya basar dengan tingkatan, dengan berbagai lapisan-lapisan. Nggak bisa dari abdi langsung rasul atau langsung ulul azmi, nggak bisa. Kita mungkin insya Allah dalam tahapan abdi, nggak bisa naik pada rasul. Ya, tetap harus setidaknya dari abdi kenabian baru ke rasulan. Dari kerasulan apakah engkau akan menjadi teladan? Ya, akan menjadi sebuah teguhan serta tekad ucap lampah, akan ditiru apakah engkau ulul azmi? Insya Allah. Ya, tingkatan, lapisan, berlapis. Yakin? Kita masuk pada pemaknaan sesuai dengan judul, yaitu dalam hal kita memaknai manusia al-basar dalam hal sudut pandang al-muddatsir. Ya, Quran surat al-muddatsir. Ya, mudatsir. Karena itu sa. Ya, sa. Mudatsir ada di sini tasjid di huruf dal. Ini secara apa namanya? Tatanan kata ini seharusnya al-mutadatsir. Ya. Tak dengan da diidghamkan. Jadi ditasjid. Jadi dalnya double. Jadi mudatsir. Orang yang berselimut, orang yang melapisi dirinya, orang yang berkemul. Paham? Bisa disambungkan sementara, klik dengan pemahaman yang tadi. Berlapis, manusia yang dilapisi, ya, yang diselimuti. Ya. Jadi, ketika kita menemukan insan dengan surat al-insan, jin dengan surat al-jin, ya, rahmat dengan surat ar-rahmannya segala macam, sapi betina dengan al-baqarahnya, kita membahas basar, dalilnya secara ayat, dijadikan suatu surat, ini adalah nama al-muddatsir. Ya, yang berselimut. Kita cek dalam hal berselimut, dalam hal ini, ya, yakni al-muddatsir dari ayat 1 sampai selesai. 50-an berarti. Ya. Oh, ya udah setengah mas, tenang aja. Boleh nawar kok, kalau sama kita mau boleh. Yang banyak 20 aja boleh. Mani biro. Ya, itu ciri itu berarti pengennya kesimpulan itu. Dikatakan ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Hai orang-orang yang berkemul, orang-orang yang berselimut, ya, kum. Bangun. Yen wis bangun sira gage dodok, yen wis dodok gage sira ngadeg, yen wis ngadeg gage sira mlaku. Ini kum namanya. Sandiwara radio loh itu loh. Ya, Baritin. Iya. Kalau hei orang yang berselimut, bangunlah engkau. Kalau sudah bangun engkau duduk, kalau udah duduk engkau segera jalan. Kalau jalan segera berbuat. Ini namanya kum. Ya, berarti kum di sini. Fa'anzir, maka sampaikanlah berita peringatan atau berilah peringatan secara asbabun nuzul, secara riwayat. Ini adalah Rasulullah Muhammad dalam keadaan takut. Nggak masalah, takut mah manusiawi. Yakin? Yang namanya takut, khawatir, was-was, ya, itu manusiawi. Ya, dan itu tidak ada tabletnya, tidak ada pilnya, tidak ada jamunya untuk berani. Tidak ada obatnya. Satu-satunya adalah keimanan, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memohon perlindungan kepada Allah, ta'awudz, isti'adzah. Di situ saat yang kau meyakini kemurnian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dikatakan a'udzubillah. Benar. Ya. Quran apakah mengatakan hanya billah saja terap au? Tidak.
a'udzu birob. Mau ke binas apa bil falak, benar? Juga dikatakan sebagai a'udzu bika. Ya Rob, a'udzu bika. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau. Bika. Keren banget. Secara Asmaul Husna juga dikatakan dalam kisah Maryam, ya, a'udzu birahmani. Birahman. Ingkang welas asih. Ya. Ini disebut dengan billah, bi Allah. Ya, dengan menyertakan atas nama, kelawan, kepada, bi di sini. Banyak pemaknaannya bi. Ya. Dan disebutkan Allah, maka segala kuasanya. Jika Asmaul Husna 100 nama, jika Ismul Jamilnya dengan 13 nama, jika dimaksud adalah Ismul Adomnya 1000 nama, jika dimaksud dengan berlindung kepada hukumnya, ya, itu berarti segala macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika global semua hukumnya, periksa juga bahwa di alam juga ada hukum, hukum alam, hukum masyarakat, hukum pemerintahan. Jika engkau berlindung kepada hukum-hukumnya Allah, jangan ke Quran saja, ke hukum pemerintahan juga, ke hukum alam juga, hukum pemerintahan hati-hati ada penjara, hukum alam hati-hati ada karma. Ya. Ya, jadi dalam hal ini bangun, peringatkan. Nah, di situ Rasulullah Muhammad gemetar segala macam ketakutan. Ya, padahal Rasulullah Muhammad sudah berstatus kenabian. Sudah sampai kepadanya berita peringatan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Sampaikan untuk kepada mereka, mereka sudah diciptakan, sudah diberikan ilmu pengetahuan, diberikan pelajaran, tapi mereka melampaui batas. Ya. Tuh, Al-Alaq 1-6. Nah, seharusnya syiar fa'anzir, ya, menyampaikan ini nyaman, ketakutan, aduh, segala macam. Istrinya kan soleha, ya udah, bobo aja. Kopi, oh iya kopi. Oh ganti teh manis, oh iya teh. Ya, larutan, oh iya larutan. Ya, istri soleha, apapun maunya kan diturutin, benar? Tuh, sampai akhirnya, aduh dingin, tambahin semuanya lagi, nyaman, tidur, bangun lagi, aduh takut lagi, gemeter lagi, inget Jibril. Baru pertama kali melihat sosok yang memang istimewa luar biasa. Waduh, kan begitu. Ya, istrinya ya udah jangan kelamaan sakitnya, ayo bangun, ayo piknik segala macam. Aduh, Jibril turun segala macam. Woi, Al-Mudatsir. Kum fa'anzir, ajak kesuwen jangan kelamaan. Engkau sebagai manusia, sebagai basar yang sudah dilapisi dengan kenabian, ada peringkat kenabian, sudah berselimut kenabian, dan engkau pun memiliki tugas sebagai al-nadir, ya mungdirin. Tugas sampaikan. Sampai kepada akhirnya ayat yang ketiga dan selanjutnya, warabuka fakabir wasiyabaka fatohir waruz'a fazur. Dan terhadap dalam hal ini adalah ketentuan Robmu fakabir, yakni agungkanlah, takbirkanlah. Yang biasanya loto, uzo, mono, segala macam ganti Allahu Akbar, takbir, peringatkan mereka. Siap. Aduh. Masih kemulan baik, suwen. Jangan kelamaan. Takut, khawatir, dingin, segala macam itu manusiawi. Tapi apabila nyaman dalam hal itu, ya maka ini salah. Salah. Harus segera. Jangan terlalu nyaman. Lah mereka bangsa Arab itu terlalu nyaman berhala. Ya. Dalam menyembah berhala terlalu nyaman mereka. Peringatkan mereka. Suruh ganti dengan hal yakni takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Warobuka fakabir. Kenapa warobuka? Karena tenarnya Rob pada masa itu. Ya, belum pada Allah. Mereka tahu Allah tapi nggak tenar. Kemudian dikatakan di ayat yang keempatnya, dan pakaianmu bersihkanlah, wasiyabaka fatohir, toharoh, pakaian, siabaka, ya, bukan libasa, tapi menggunakan kata lain, siabaka, siaba. Ini mengacu kepada apapun jenis pakaianmu, apapun identitas sebagai selimut luarmu, bersihkan. Mau RT bersihkan dari korupsi, mau RW, mau desa segala macam. Ya, dan sekalipun engkau orang kaya, bersihkan dari sifat-sifat pelit.
Nah, sekalipun engkau orang berilmu, jangan sampai ilmumu itu diperjualbelikan. Bersihkan itu semua. Itu pakaian harus bersih. Dan kita mengenal bahwa pakaian terbaik adalah takwa. Tapi ada juga yang memang ketakwaan dijual. Sini kalau mau belajar takwa ke gua. Kalau mau belajar selamat dunia ke gua. Gini, ya ada mahalah sedikit lah. Kan monyong. Ya. Yakin monyong? Nanti kita cari dalilnya monyong. Ada nggak monyong nanti ya? Kemudian Faruza fahjur, dan berbuat dosa tinggalkanlah. Ya, berbuat dosa tinggalkanlah. Setelah 8 kalimat ini adalah merupakan kata, kemudian ada perintah. Ada perintah. Ya. Jadi di awal Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi mereka terlalu nyaman di bidang-bidang itu. Ya, sampai kepada wala tamnung tas taksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh pengembalian yang banyak, dapat bati, dapat untung. Ya. Urusan berdagang wajar sewajarnya. Ya, ada barang, ada uang, ada barang. Ya, ini permasalahannya ketika ada barang tapi minta uang yang lebih, yang banyak, segala macam, aji mumpung. Karena apa? Musim haji. Mereka itu menjual kembang, sajen, lawon, segala macamnya apa untuk berhala-berhala mereka disembah. Nggak boleh bawa sendiri dari rumah, harus beli di Mekah pada masa itu. Ini suatu anugerah tersendiri bagi kaum itu pada masa itu. Cuman mereka terlalu betah. Ya, terlalu banyak mengambil keuntungan. Belanja cuman 10.000 dijual cepet, bahkan pego. Ya. Ya, mereka terlalu nyaman di situ. Hati-hati, diingatkan mereka. Sampai akhirnya kepada wali robbika fasbir, dan untuk memenuhi seruan Robmu bersabarlah, fasbir, sabar di situ. Mereka, karena mereka orang yang nggak sabar. Makanya yang namanya suku Quraisy terkenal dengan bengisnya, kuatnya, hebatnya. Ya, secara bengis iya. Ya, karena memang dikaruniakan kehebatan. Secara kuatnya apa? Duit banyak, guys. Bisa menyewa pasukan-pasukan yang lain. Suku-suku semua bisa dibeli oleh mereka. Duitnya banyak. Karena apa? Berdagang dapat musim haji. Ya, termasuk dari musim haji yang dimaknai dengan bulan-bulan haram, saumroh-umrohnya, itu penghasilan tersendiri, income tersendiri bagi Mekah, bagi kaum pada masa itu. Ya, mereka terlalu betah dengan selimut-selimut itu. Ya. Kemudian dalam hal diperingatkan, yakni di ayat 8 sampai dengan 11, apabila ditiupkan sangkala, maka waktu itu adalah waktu yang hari yang memang sulit. Ya, bagi orang-orang kafir itu sangatlah tidak mudah. Kemudian dikatakan yang ke-11-nya tardi wa ma khalaqtu wahida. Dan biarkanlah mereka, kalau mereka susah, diberikan peringatan, diberikan ancaman dalam hal adanya hari akhir sasangkala ditiupkan, maka biarkanlah aku yang bertindak kepada orang-orang yang telah aku ciptakan sendirian, kata Allah, dengan tanganku. Ya. Bahwa kita walaupun dia keturunan dari A segala macam, tetap yang menciptakan adalah Allah. Wah, musyrik. Ada yang langsung ngomong begitu, musyrik. Masa Allah menciptakan manusia? Berarti Allah tangannya begini begitu. Musyrik, berarti memahlukkan Allah. Namanya Al-Khaliq. Allahnya Al-Khaliq, menjadi Al-Khaliq. Ya, urusan penciptaan Al-Khaliq, Al-Fatir, Al-Badi. Ya, dan sejenisnya. Al-Musawwir termasuk, Al-Bari juga pencipta di situ. Jika disebutin semuanya suwe, maka disingkat Allah menciptakanmu. Ini langsung main musyrik aja. Lu makrifat apa memang belum syariat lo? Kayaknya makrifat belum syariat kayaknya dia. Tahu makrifat tapi nggak tahu syariat, ya begitu jadinya. Ya. Yang menciptakan itu adalah Allah secara Al-Khaliq. Kemudian dalam hal ini para santri urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal mereka kaum Mekah pada masa itu, ya.
Di ayat yang ke-12 sampai yang ke-16 dikatakan bahwa aku menjadikan baginya yaitu harta benda yang banyak. Hebat, perdagangan lari segala macam, wah harta benda berdatangan semuanya. Ya, nggak ada pohon mangga mereka punya mangga, nggak ada pohon kurma mereka punya kurma. Luar biasa kan? Ya, kota banget kan pada masa itu. Kayak Jakarta kan? Jakarta mau buah apa aja ada, strawberry, anggur, pohonnya mana? Nggak ada. Itulah suatu keberkahan sebenarnya. Ya. Ya, itu sudah merupakan baginya harta benda yang banyak, keberkahan. Termasuk juga dan anak-anak yang selalu bersama dia. Karena apa? Yang laki-laki khususnya dididik untuk menjadi prajurit, menjadi generasi dan segala macam yang berkualitas. Ya, nggak boleh nikah dengan yang lain jenis, yang lain suku maksudnya. Ya, ya. Harus sekalipun menikah dengan lain suku harus tinggal di sini. Jadi mereka selalu bersama, kumpul keluarga besar. Karena apa? Masuk akal juga. Karena untuk membentuk suatu marga, suatu keturunan. Bani apa? Gitu loh. Sebenarnya bani apa? Binnya siapa? Ya. Kalau kita kan orang Jawa kan nggak tahu. Pokoknya orang Jawa aja gitu. Ya beda dengan pulau seberangan tahu silsilahnya karena di belakang namanya ada. Benar, nama-nama keluarga besarnya. Ya, nah ini mereka juga ini teradopsi dari hal-hal yang memang masa itu. Kemudian dalam hal pemaknaan yang ayat yang ke-14, dan aku lapangkan baginya rezeki, termasuk juga kekuasaan dengan seluas-luasnya, selapang-lapangnya, semudah-mudahnya. Ya, tanpa mereka mencari, tanpa mereka menunggu pun datang. Datang, haji umroh datang semuanya. Tinggal dagangan, tinggal buka. Udah, diam aja juga datang semua pasti beli orang. Yakin? Yakin apa? Emang pernah ke sana? Emang pernah umroh? Ya kata Mbak sih, Mbak YouTube. Kemudian di ayat yang ke-15, sumayat mau an azid di sini. Zai azid. Kemudian dia ingin sekali supaya aku, kata Allah, menambahkan, tambah. Ya, pengen penghasilan lebih, pengen ada peningkatan, kayak kita, ya kan? Alhamdulillah di ayat 16 di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, kala innahu kana li ayatina anida atau anid. Sekali-kali tidak. Wah, tidak, kirain iya. Kala sekali-kali tidak. Ya, innahu bahwa sungguhnya kana keadaannya ya li ayatina terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, anid. Anid itu menentang, termasuk juga mendustakan, termasuk juga jenis manusia. Anid itu adalah manusia yang keras kepala. Di Al-Qur'an ada kata anid disandingkan dengan jabar, al-jabbar. Jabarin anid. Nah, jadi kalau ada manusia yang sudah ada padanya kejabaran tapi keras kepala, mendustakan ayat-ayatnya Allah, termasuk juga dia ingkar, maka seharusnya apa berarti? Ya Abdul Jabar Anid, gitu asmanya ya. Ya. Karena keras kepala dia, nggak bisa dinasihatin, gua yang terbaik katanya. Ana khairu minhu. Apa itu? Mereka udah kecampuran katanya. Hati-hati, sifat iblis, guys. Ya, ilmu Allah luas, guys, bukan sebatas punya lu doang. Bukan sebatas punya kita doang. Hormati ilmu yang lain. Itu juga sama ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya perbuatan ilmu manusianya. Itu pun kita nggak bisa ngebenci manusianya sebab bapak makhluk. Ya. Ada hukum yang merajam nantinya, maka bencilah sifatnya, kelakuannya dengan cara jangan kita niru perbuatan tersebut. Orangnya jaga jarak aja, begitu, jaga jarak. Ya. Kemudian dalam hal ini pemaknaan selanjutnya, ya, di ayat yang ke-17 sampai kepada yang 20, ya, aku akan membebaninya. Mendaki, yakni pendakian yang sangat memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. 2 kali diulang itu. Berarti ini sebuah ancaman yang paten. Ya.
Pemaknaannya dalam hal ini para santri semuanya ya, bahwa dimaknai dengan summa kutila kaifa qadar, celakalah dia bagaimana dia telah menetapkan, telah mentakdirkan diri sendirinya ya, dengan nyaman dia, dengan kekayaan, sebutlah dari hasil sendiri, sebutlah dari tinggalan orang tua, sebutlah dari karunia apapun itu ya, karunia Allah yang sampai kepada dia, dia terlena di situ sehingga dia sombong, takabur, siapa lawan, ujub, merasa berkuasa dan segala macamnya. Nah, dia sudah berstatus basar dalam hal berselimut itu ya. Di Al-Mudaththir diperintahkan apapun jenis selimutnya tinggalin, segera bangkit, sampaikan ya. Ini tentang hal peringatan. Jangan terlalu nyaman di situ. Nyaman boleh, jangan terlalu nyaman, bahaya ya, bahaya ya. Nyaman itu, rasa nyaman itu, termasuk rasa nyaman ke lawan jenis, itu lebih berbahaya daripada jatuh cinta. Lebih berbahaya daripada jatuh cinta loh, rasa nyaman itu. Alhamdulillah sama curhat sama dia tuh nyaman banget orangnya, segala macem tuh. Siapa? Temen Facebook. Hati-hati, cocote itu. Ya, itu lebih berbahaya daripada jatuh cinta, nyaman itu. Karena nyaman apapun, iya, jadinya. Datang dong, sini dong. Iya dah, bagi pulsa apa? Iya deh. Nah, ya lama-kelamaan gua HP-nya hilang. Oh iya, gua beliin. Padahal nggak nyadar lagi HP-HPan, ngomong HP-nya hilang, ntar gua beliin katanya. Kan goblok. Ya itulah karena nyaman tadi. Berawal dari kuota, dari pulsa, akhirnya HP merek baru segala macam, ya bablas. Hati-hati. Ya, para suami. Uang suami itu uang istri. Ya, istri yang berhak ngatur keuangan karena ibu negaranya. Di situ serahkan semua urusan ke istri, mau apapun bentuknya itu serahkan ke istri, terkecuali istrinya BODO dalam hal keuangan, ya bodoh gitu, ngapain dipasrahin kepada yang bodoh, kan begitu ya. Tapi kalau istrinya mampu, serahin ke istri. Nggak mampu, ajarkan. Kewajiban suami mendidik, mengarahkan ya, bukan hanya masalah keuangan saja, kerapihan segala macam. Jika suami mampu, ajarkan kepada istri. Ya, jangan sampai engkau menjadi suami yang soleh, tapi istri nggak pernah soleha, gara-gara nggak lu ajarin, terlalu lu manjain, akhirnya tetap lu juga yang kejerumus ke neraka. Ntar kata mertuanya gimana? Ini anak gua, kata mertua. Ya, zamannya perawan, geblek, udah punya suami, geblek, punya anak juga tetap geblek. Ini ngapain aja? Suaminya ternyata nggak ngedidik. Ya kalau udah komitmen katanya, aku terima nikahnya, kawinnya, rewel bawelnya, nggak bisa masaknya, udah komitmen katanya. Dari komitmen itu dijalankan, kan goblok semua. Namanya, di mana bab solehnya, di mana bab solehanya? Sekalipun nggak bisa masak, begitu berumah tangga belajar masak, harus bisa masak. Ya, seumur umur masak sayur asem baik. Astagfirullahaladzim. Bikin teh manis baik. Iya tah. Ya ada sedap-sedapnya lah. Ini ada bau teh manis banget. Jangan asem banget. Ya. Sekalipun kitanya dulunya nakal dan segala macam, begitu berumah tangga ada perubahan kebaikan, sana di situ hilangin nakalnya. Keras kepala, buang itu. Ya. Awas loh, kekuatan Islam itu berada pada keluarga. Rasulullah Muhammad bisa jadi rasul segala macam. Berhasil berjuang, seorang istri di situ yang luar biasa. Libatkan istri dalam hal keluarga. Itu belahan hatimu, belahan jiwamu itu. Termasuk belahan dompetmu juga itu. Ya. Serahkan kepada istri apapun urusannya. Tugas kita mencari nafkah. Itu udah nafkah, mencari nafkah dapat, selesai, udah nyari lagi, jangan mikirin ini buat ini. Ajarkan kepada istrimu, ajarkan. Gampang ya? Gampang nggak? Suami tinggal nyari duit, serahin ke istri. Itu kan gampang juga, tinggal buang itu duit kan. Iya kan? Mau nafkahnya sendiri kan begitu. Kadang-kadang ada bagian kata suaminya, itu nafkahmu ambil situ tuh. Ya. Kan harus dibedakan nafkah dengan resiko. Resiko mau buat kehidupan makan bareng segala macam, kebutuhan listrik, bayar segala macam kan. Nafkah hak gua kata istri. Ya enggak masalah. Itu juga toh nanti buat
beli sendalnya suami, buat anak, buat jajan, ya kan, buat tabungan masa depan. Itulah istri perempuan, ya, dimaknai dengan ovum yang melindungi si sperma tadi itu. Itulah perempuan. Dari hal sepele kecil menjadi besar tumbuh, itulah perempuan. Libatkan dalam hal berumah tangga, gampang dalam hal berumah tangga itu. Ya, laki-laki gampang ya, ya perempuan gampang kan? Gampang. Makanya saking gampangnya nggak ada sekolahnya, nggak ada pendidikannya, nggak ada kursusnya. Universitas Samawa, Sakinah Mawaddah Warahmah gitu loh. Pendidikan berumah tangga yang biar surgawi ada seperti itu. Karena mudah, guys. Saking mudahnya ini orang bawaannya pengennya dibikin susah, bikin ruwet. Ini elunya permasalahannya. Masalah gampang sepele dibikin susah, bikin ribet. Ya. Susahnya nyari duit apa sih? Tinggal nyari duit kan, berangkat, pulang dapat, itu kan selesai kan udah. Yang bikin susahnya kan karena engkau bercampur dengan nongkrong, ngobrol, main, ketemu temen, itu yang bikin susah. Bujangan ngopi sama temen, lu punya istri, ngopi sama istri di rumah. Kalau pengen di luar, ajak istrimu ngopi di luar, begitu. Gampang kan? Ini istri di rumah ngurusin anak, lu nongkrong sama temen ngopi di luar. Istri ribut, lu marahin istrinya, ya lu yang BO namanya. BA wis. Lah, jangan BO, BA. Bodoh amat gitu loh. Atau BB, bodoh banget. Ya, bujangan ke masjid sendirian. Punya istri, bawa istrinya. Tapi kan saya juga punya mertua, bawa mertuanya, bawa kalian. Tapi saya dulu kan belum punya tetangga, sekarang punya tetangga, bawa tetangganya sekalian. Ya, ya katanya kan kalau orang asma ngajinya begitu rewel, jadi ya bawa semua. Semasalah juga, masalahnya bawa, dudukan masalahnya suruh ngaji di sini. Jadi sesuatu yang sudah gampang jangan dibikin susah. Ya. Yakin gak nih? Ya iya, tahu juga itu hal yang sepele, hal yang gampang gitu tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apa yang diperlindungkan di situ? Tentunya karena kita lemah, karena kita nggak sanggup. Ketika kita dalam hal lemah, dalam hal tidak sanggup, atau dalam hal ini ketika kita di luar batas kemampuan, di luar batas kesanggupan, ya pasrahkan kepada Allah. Udah, itu saat momen terpenting engkau beriman dengan sesungguhnya, kemurnian di situ. Ya, dinul kholis di situ, agama yang bersih itu situ. Jangan taunya dinul Islam saja, karena Islam juga dimaknai sebagai agama yang bersih, dinul kholis. Ya, atau mukhlisin lahuddin. Ya, dalam hal kebersihan untuk hal beragama, lu pasrahin semuanya ke Allah. Yang menjaga anak kita di sekolah di musim corona, kena corona apa enggak siapa? Apa lo? Tiap menit video call gitu. Bocah kapan belajarnya no? Awas neng, awas mas, jangan nyentuh itu. Awas minggir. Oh, kanan, kiri. Gitu. Ngawasin begitu. Ta'ud kan, biarkan Allah yang menjaga anak kita di sana. Ngerti? Istri di rumah, suami kerja, siapa yang menjaga? Di situ pasrahkan ke Allah, benar. Karena kita nggak mungkin video call tiap menit. Ya, kita merantau di sini, istri di kampung, ngapain aja segala macam. Apa kita harus video call, telepon tiap waktu? Pasrahkan ke Allah. Ya, minta perlindungan kepada Allah. Ya sama. Ya, mau anak tiri, istri tiri, pacar tiri sekalipun segala urusannya pasrahkan kepada Allah. Lu pikir sendirian lu emangnya sanggup lah apa namanya Firaun lu? Ya Firaun ngatur sendiri segala macam. Hidup matinya orang diatur sama dia. Kapan lu pasrah ke Allah kalau begitu? Allah dilewat. Ya sama halnya pemahaman-pemahaman yang tanggung. Aku berlindung kepada Allah. Kepada Allah. Kepada apa? Allah, emang Allah benda, barang, gua, rumah, apa? Apa preman Allah? Kau berlindung kepada Allah. Terus gimana? Berlindung kepada hukum-hukumnya Allah. Wah, ya sama musyrik, syirik juga, Om. Aku berlindung kepada Allah. Allah apa aja jelas? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, bukan kepada Allah tapi kepada hukum-hukumnya Allah. Wayak lu yang musyrik namanya kalau begitu. Awas loh, orang tauhid itu pinter adu cocot, pinter adu mulut.
Jangankan kalimat yang salah, kata yang salah pun itu terdeteksi sama orang tauhid. Itu hebatnya di situ. Makanya orang-orang tauhid ini ahli debat. Tapi siapapun pala putra Gerjati yang debat dengan gua urusannya nanti. Dikit-dikit dalil, dikit-dikit ayat, dikit-dikit Quran. Apa itu? Dengan hikmah yang sampaikan. Dalil ayat dikit-dikit, enak aja. Ya. Dalil sudah ada, kitab sudah ada, hikmahnya sampaikan. Jangan dikit-dikit Quran, dikit-dikit hadis. Hadis Quran dikit-dikit. Yang banyak maksudnya kalian. Maksudnya di sini duduk di mimbar. Kalau ngomongin ayat di sini di mimbar nih. Jangan jibrol ngomongin nasehatin pasien ngomongin dalil. Apa-apaan loh. Harus pelajaran ini. Ini apa namanya aturan dasar kita. Ya. Sudah benar berlindung kepada Allah. Kenapa dirubah menjadi berlindung kepada hukum-hukumnya Allah? Hukum-hukumnya Allah apa sih? Sebutlah Al-Quran. Berarti kita berlindung ke Al-Quran gitu. Ke barang, ke benda gitu. Musyrik guys. Oh bukan, berlindung kepada Allah. Kepada rahmatnya Allah katanya. Ya musyrik juga berarti engkau berlindung kepada asma wa sifat di situ. Udah bener Allah lapatnya. Ya. Merupakan pemilik yang mempunyai segala macam hukum, segala asma wa sifat, segala qadar dan qadir. Qadar dan qadar takdir maksudnya. Segala ilmu asli itu kepunyaan Allah. Karena di situ disebut Allah, berarti mencakup semuanya. Jadi nggak boleh berlindung kepada hukum. Ya bahasanya bukan gitu. Aku berlindung kepada Allah melalui. Terserah nanti melalui apa? Melalui hukum, melalui manusia, ya kan? Melalui undang-undang, apa melalui rahmat, apa melalui karunia, melalui ilmu, sah. Kan begitu. Dari hal-hal yang memang di luar kesanggupan kita. Ini udah nggak sanggup dipaksakan, kan bunuh diri namanya. Ya. Berenang jauh dipaksain. Wah, dikuat-kuatin, ngenggap lelep modar. Nah, sebelum modar, ya. Ya, dengan modar itu syaitoni rojim, berarti setannya sudah sampai merajam kita. Ya. Urusan setan, manusia punya setan. Dalam dirinya ada masing-masingnya. Ya, yang berbisik di dalam dada. Ngerti? Nggak bakal lepas manusia dari setan. Was-was, khawatir, takut, tanggung jawab, komitmen, perjanjian, segala macam. Hati-hati di situ. Tapi itu juga di luar batas kemampuan, maka perlindungan kepada Allah. Nanti Allah yang memberikan solusi, bukan elu. Ini kadang terbelenggu sendiri. Aduh susah, aduh mumet, aduh bagaimana, ini belum ada solusi. Kok begini-begini aja kehidupannya. Lu kapan pasrahinnya kepada Allah? Allah Maha Kuasa, benar? Tahu terhadap keadaan makhluknya. Serba tahu lagi bahkan. Ya, tempe-tempenya di situ. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan, yang menjadikan, merawat, menjaga, merezekikan, benar, mentakdirkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala apal benar. Manusia susah pun apal Allah di situ. Cuman predikatnya ini urusannya Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Allah sebagai Al-Khaliq udah menciptakan nih makhluk, butuh nggak ke gua nih? Kenapa lu diam aja? Lu mohon, minta, doa. Dari bawah ke atas namanya doa, dari atas ke bawah namanya amar perintah. Ya, doa, minta segala macam boleh, jangan memerintah. Ya Allah kayakan saya sih Allah. Ya Allah lariskan saya sih Allah. Lu ngatur bukan doa namanya. Dan itu salah predikatnya. Kalau doa mah andap asor DP. Ada tawaduknya, lu merendah diri. Ada hudunya, batinnya lu jangan sombong. Tenang aja, gua Abdul Jabbar, nggak mungkin nggak dikabulkan. Ujub guys. Nah, tawaduk hudunya jalankan di situ. Ya. Awali dengan Allahumma antal azizul kabir, engkau ya Allah yang maha hebat, perkasa, kuat, maha merezikan, maha kaya, apapun. Gua tuh miskin, bodoh, bloon, ditabokin sama laki, ditabokin sama tetangga, kan begitu. Ya, mohon ya Allah. Nah, baru permintaan. Jadi agungkan dulu asmanya Allah, sifatnya Allah. Akui kerendahan diri, kehinaan diri, ketidakmampuan diri, baru mohon doa. Jangan lupa ada istighfar sebagai permulaan agar kita terampuni dulu, bersih dulu. Begitu cara aturan mainnya. Ya. Mungkin di sini nggak dipelajari tentang hal bab itu. Silakan pelajari sendiri, itu bab-bab umum itu. Masalah bab ada berdoa, tata cara doa, waktu berdoa, tempat-tempat berdoa. Silakan.
pelajari itu. Kalau nggak mau pelajari, pembina cabang suruh ceramah nanti tentang bab itu. Ya, lengkapi kajian. Jangan usulnya aja, sekali furu'nya juga silahkan. Jadi dalam hal pemaknaan, ya, apa yang diperlindungkan tentunya yang sesuatu berharga, ya, bisa jadi sesuatu yang dikhawatirkan. Benar, kita punya duit banyak nih, berharga kan, emas gede nih, emas imam gede, khawatir kan, diperlindungkan, diasuransikan, ditabung, segala macam kan begitu, ya. Termasuk hal-hal yang dikhawatirkan, wah takut hilang nih, takut dirampok segala macam, itu juga diperlindungan. Ya sama, apa yang menjadi berharga pada diri, apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran bagi diri, itu perlindungkan, lu yang tahu. Mungkin bagi jajaran pembina, ya, berlindung kepada hukum-hukumnya Allah gampang, sebab hukum dikuasai. Lah lu ngaji baru kemarin, ayat baru hafal berapa, baru tahu berapa. Pada hukum Allah yang mana kau akan berlindung? Yasin kenal. Bisa baca, hafal. Maknanya, artinya nggak tahu. Belum menjadi hukum, guys. Belum menjadi kitab diri, guys. Baru hafalan, guys. Jadi berlindung kepada hukum Allah yang mana? Berlindung kepada Allah melalui hukum-hukum Allah yang mana? Artinya aja nggak tahu, terjemahannya nggak tahu, tafsirnya nggak tahu. Lu coba-coba berlindung kepada hukum melalui hukum-hukumnya Allah. Lu ngaco lu. Jadi itu namanya ngaji hanya sebagai wacana. Ya. Sewajarnya manusia diliputi dengan sifat kejelekan. Sebutlah setan yang akan menjauhkan di situ. Makna setan satona. Satona itu bahasa Arab yang berarti menjauhkan. Juga diartikan dalam Al-Quran secara pemaknaan bahwa setan itu adalah sesuatu yang memang batil. Perbuatan setan batil semua. Ya, ketetapan setan batil semua untuk melawan yang hak. Yakin? Jadi selagi hama jati syaiton, termasuk waswasun syaitonnya segala macam nggak masalah, asal jangan sampai nirojim. Ya, masalah kurang, masalah nggak cukup segala macamnya itu hal wajar karena kehidupan, tuntutan yang banyak. Tapi kalau sampai utang nggak bayar, ngerampok, nyuri, nipu, menganiaya segala macam, berarti lu syaiton nirojim masuk di situ. Lu kena rajam di situ. Setan ketawa gak yang bacanya GK gitu tuh. Ya. Setan menjurumuskan dengan segala macam cara, ada langkah-langkah tersendiri, lu yang gak waspada. Ya. Sampai kepada dalam hal ini para saudara semuanya, pemaknaannya secara ta'ud kita mengacu kepada simple. Ya, simple. Simple itu berarti gampang ya. Karena tauhid mah simple, tauhid mah gampang, tauhid mah mudah. Tauhid itu menyenangkan, enggak ribet. Tauhid itu merupakan kabar gembira, al-wasyar. Jadi enggak susah, enggak perlu ditakut-takuti. Gitu loh. Yakin? Iya, kita harus berprinsip seperti itu sekarang. Bertauhid itu menyenangkan, enggak nyeremin, enggak nakutin, enggak bikin sakit hati. Ya, enggak bikin sedih, menyenangkan. Jadi yang dimaknai a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara tafsirnya apa? Ya. Bisa dimaknai yakni a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah, ya, his-samiil alim, yaitu dalam hal asma wa sifat mendengar dan juga memahami. Apa yang pernah engkau dengar dan sampai pemahamannya ke elu, walaupun seayat, sepotong ayat, jadikan itu tempat perlindungan, jadikan media perlindungan. Gampang ya? Gampang. Gua nggak tahu ayat, nggak tahu dalil, taunya sholat aja. Bahwa sholat itu katanya pos kontrol. Ya udah, berlindungkan dari situ. Ya, apapun permasalahanmu selesaikan dengan bersolat. Ya, was-was, khawatir, takut, dianiaya segala macam, sholat, cari ketenangan, karena tahu cuma sholat, nggak masalah. Karena engkau sebatas mendengarnya, memahaminya tentang sholat doang. Zakat nggak ngerti gua, bodoh amat. Haji lagi, bodoh amat, gua ngerti tahu sholat, lumayan. Berarti hukumnya Allah, ya,
yang ada padamu sebagai laluan atau sebagai perantara adalah sholat. Jadikan itu sebagai perlindungan untuk melindungi sesuatu yang berharga dirimu. Apa? Kebasyaran. Ya, juga ditakutkan yaitu nirrojimnya syaiton. Ya. Coba kalau a'udzubillahi min hamazati syaiton. Aku berlindung dari godaan setan. Wah, enggak masalah, baru menggoda kok, cil. Jangankan setan, yang cantik aja yang menggoda gua tolak dia. Ya. Kan begitu. Uang negara yang triliun aja gua tolak. Jangan setan. Tapi ini lafadznya minas syaitonir rajim. Setannya udah nirojim, guys. Jadi akan membawa engkau kepada kehinaan. Tuh. Ya. Wah, dasar kamu korupsi. Nah, punya anak, wah, anaknya koruptor. Punya cucu, wah, cucunya koruptor lu. Loh kan? Rajam disebut sebagai keluarga koruptor. Nah, rajam itu tuh. Wah, dasar keluarga gebleg, dasar turunan gebleg. Rajam gitu. Ya. Nyampe mana masih, Bang? Al-Mudatsir. Ya. Kemudian dalam hal ini para santri semuanya bisa mengacu kepada Al-Mudatsir. Hampir 2 jam, guys. Royal banget ya. Kata Wawi nggak apa-apa katanya. Langsung belajar Bon katanya. Kemudian dalam hal ini para santri semuanya bahwa di Al-Mudatsir ya, yakni difahami dalam hal mereka menetapkan ketetapan, mereka disuruh sadar, memilih terlena, mereka disuruh berkembang dalam hal peradaban, dalam hal bersiar, dalam hal beragama. Ternyata mereka betah dengan hal-hal yang terdahulu karena menghasilkan, ada hasil, ya, karena hasil yang mereka dapat, keuntungan yang mereka inginkan, bukannya rahmat. Pada akhirnya mereka membuat ketetapan seperti itu dan Allah Subhanahu wa taala mencatat ketetapan-ketetapan mereka akan dijadikan sebuah bahan perhitungan. Ya, alhasil bahwa mereka yakni sampai kepada pemahaman ya faqala in hada ila sihru yasar in hada ila qaulul bashar. Ya, bahwa mereka dalam hal ini adalah mengatakan Al-Qur'an tiada lain hanyalah sihir yang dipelajari, yang tidak lain adalah merupakan perkataan manusia. Mereka orang-orang kafir. Nah, ini juga anggapan bagi mereka orang-orang Islam yang menganggap Quran sebagai sihir, yang digunakan, dibaca, dirafal demi keselamatan, demi pengelarisan, demi penjagaan. Berarti sudah mengeditaskan Quran sebagai sihir. Ya, hati-hati. Kemudian dalam hal ini dikatakan sauslihi sakor. Maka aku akan masukkan mereka ke dalam sakor. Ya, wa ma adroka ma sakor. Tahukah kamu apa itu sakor? La tubqi wala tazar, yakni yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Lawahatul lil bashar. Bahwa sakor itu adalah pembakar, penghangus kulit manusia. Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Maksudnya totalitas habis, ya. Tidak meninggalkan apapun, habis semuanya. Sekalipun ada tersisa, terbiar di situ, tidak dibiarkan, ludes semuanya oleh neraka sakor. Dikatakan lawahatul lil bashar, membakar kulit manusia. Ya, wah kulit, wah gampang. Cuman kulitnya doang. Iya tak? Makanya kenali dulu dari mana kulit, apa fungsi kulit, melapisi daging, daging melapisi apa, melapisi tulang, tulang melapisi apa, melapisi sumsum melapisi apa, anasir yang lainnya segala macam, sampai akhirnya semuanya berlapis dan itu semua habis terbakar, guys, sampai jadi tanah yang memang geseng rumpeng apa, angus, tidak tersisa. Ya, apakah sebatas kulit ini saja?
lihat mereka musyrikin Mekah dengan kepandaiannya menjadi selimut diri, ya, dengan kepintaran, kekayaan, kemasyhuran, kekuatan, daerah yang dibarokah segala macam, mereka betah berselimut di situ, ya. Dan itu sebagai kulit terluarnya mereka. Itu pun masuk semua ke neraka Sakor dan akan menghabisi semuanya. Dari mulai kulit terluar sampai kepada habis ke dalam. Tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Secara logika, kita pakai baju kebakar. Kulitnya bagaimana? Kosong kan? Ikut kebakar juga kan? Jika kulitnya kebakar, dagingnya bagaimana? Jika dagingnya kebakar, maka tulangnya bagaimana? Habis kan? Contoh, mereka yang ngaben. Tahu ngaben? Upacara pembakaran mayat. Ya, ngaben bukan? Iya, ngaben kan? Ya, dengan baju sedemikian rupa kan? Sebutlah kain, kan begitu. Dengan api. Anggaplah itu punten, anggaplah itu sakornya. Kainnya terbakar, kulitnya terbakar, tulangnya terbakar, bener. Itulah sakor. Jadi hati-hati. Yang sekarang engkau kaya, tapi kekayaanmu tidak engkau taslimkan kepada hukum-hukumnya Allah, ya, tidak engkau tunduk patuhkan kepada hukum-hukumnya Allah, kebesaran margamu, keturunanmu, daerahmu, segala macam, termasuk ilmu ketauhidanmu, jika itu bertambah sombong, itulah berarti lapisan terluarmu, ya, dan siap-siap lapisan yang dalamnya semua akan menjadi imbasnya dan berakhir di dalam sakor. Jadi al-basar secara manusia yang kulit yang berlapis dan itu memang berlapis, makanya dikatakan sebagai busro, gembira, nggak baper. Termasuk manusia laki-laki, perempuan, segala macam berumah tangga bahagia. Kenapa lo ribut? Kenapa bermasalah? Bahagia karena kau basar dan akan melahirkan basar keturunan. Ya, dapat anak laki-laki, alhamdulillah, berarti berkembang biak, nanti akan mempunyai lagi. Berarti keturunanmu langgeng, laki-laki di situ. Tapi ada kalanya perempuan nggak masalah karena muhasaroh. Ya, sudah diawali dengan ihsan, bahagia, dikaruniai kebahagiaan. Kita pun kebahagiaan sampai sini. Nah itu dia, ada setan yang bikin baper, tupperware, gitu dah. Itu nggak masalah, asal jangan syaitoniro. Di ayat yang ke-31 Al-Mudatsir mengatakan wa mahiya illa dzikra lil basar, bahwa itu semuanya apapun perkaranya, ya, sebutlah salah satunya yaitu tentang hal sakor, ya, karena ini banyak pemaknanya. Illa dzikra lil basar, melainkan bahan zikir lil basar, berarti ini untuk yang beriman. Untuk yang orang yang beriman, ini bahan ingatan. Ada sakor nih, awas nih, ada sakor nih. Kalau gua pelit dengan harta, kalau gua dengan harta tambah sombong, kalau dengan kepintaran, keilmuan tambah sombong, tambah ujub, ah, itu kulit gua nih, hati-hati nih. Ya, bakar nanti akan terbakar. Dalam istilah itu, wah, kebakaran jenggot. Ya ini terluar jenggot. Ya, itu gak kebakaran kumis. Kebakaran jenggot, ya itulah. Ya, sakor di situ. Kemudian di ayat yang ke-36 mengatakan nadhirul lil basar, sebagai ancaman, peringatan bagi manusia. Tadi mazikro lil basar, sekarang nadhirul lil basar, zikir dengan nadir. Zikir mau untuk orang yang beriman, ini nadir yang belum beriman. Nadir mah penyampai berita peringatan. Di objeknya yakni kepada yang diberi peringatan, yaitu kepada mungzirin. Ya, siapa yang tidak beriman. Nah, sakor bagi orang yang tidak beriman itu merupakan sebuah ancaman. Diancam oleh sakor. Jadi dimaknai basarnya bisa jadi beriman, bisa jadi tidak. Karena apa? Logisnya basar itu adalah manusia keumuman yang sudah paripurna, yang sudah taraf sempurna. Tuh. Orang gila sesama orang gila ngobrol sama-sama basar. Tapi orang gila ngobrol sama orang warasnya basar, orang gilanya masih insan. Turun derajat, kenapa? Gila. Kurang jejeg are wong edanku, kurang rong on. Ya. Bisa dipahami? Jadi hati-hati bagi kita.
segala bentuk kemungkaran, ya, keingkaran, hati-hati. Ketika kita mati akan diseleksi nanti oleh mungkar nakir. Di mana itu? Dikubur ya, di alam kubur. Jika engkau adalah merupakan pelaku keingkaran, ya, senantiasa mungkar, maka ada di situ malaikat mungkar nakir yang menyeleksi engkau. Wah, orang mungkar nih bagian gua sini, lu azab kubur. Bagi Bashar, beda, ada malaikat tersendiri, Bashar Mubashir. Wah, ini game gua ini. Sini Mang, kaplingnya Mang. No. Masuk. Golonnya ini kan? Iya, no. Basarnya ini. Lu Mubashir kan? Iya, ini. No, golongan ini nih. Do namanya kan? No. Oh iya bener, gua warikannya ini. Masuk. Alhamdulillah, memang seperti itu. Dikubur di alam barzah mereka bergolong-golongan dengan pemimpinnya, dibangkitkan beserta pemimpinnya. Itulah Bashar Mubashir tersendiri, mungkar nakir tersendiri. Lalu kategori mana? Ya insya Allah sih Bashar Mubashir. Alhamdulillah. Baiklah, penerangan dan penjelasan saya cukupkan. Atas salah hilaf dalam hal penyampaian, saya mohon maaf. Kita sama tutup acara ini dengan umul kitab. Semoga ada barokah karomahan yang menetap pada kita semua. Bi barokati wal karomatil bi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua telah mendengar dan menyimak. Semoga dapat memahami tausiah hukum lanjutan demi lanjutan pemahaman hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari mendengar dan memahami kita dapat menerapkan dalam diri pribadi kita masing-masing. Amin. Amin. Acara selanjutnya yaitu doa penutup.